Di dunia ini, kita sering mendengar cerita tentang dewa-dewa yang agung, bijaksana, dan disembah oleh umat manusia. Tapi apa jadinya kalau ada dewa yang beda? Dia enggak punya kuil, enggak punya pengikut, dan kerjanya cuma keliling kota nempel nomor HP. Inilah kisah Noragami, sebuah anime yang menghadirkan cerita unik tentang dewa serabutan bernama Yato, bersama dua temannya, Hiyori dan Yukine. Yato menghadapi berbagai petualangan penuh aksi, tawa, dan juga drama. Di balik kelucuannya, tersembunyi misteri kelam yang mengikat masa lalu dan masa depannya. Anime ini enggak hanya sekedar hiburan, tapi juga menyisipkan pesan-pesan mendalam tentang persahabatan, pengampunan, dan bagaimana kita menghadapi masa lalu untuk menatap masa depan. Jadi duduk santai dan nikmati pembahasan lengkap tentang Noragami. Dari karakter, alur cerita, hingga pesan-pesan yang kita terinspirasi. Yuk kita mulai. Noragami adalah cerita yang berpusat pada hubungan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Di dunia ini, dewa dan roh berkeliaran di sekitar manusia, meski mereka tidak selalu terlihat oleh mata biasa. Tokoh utama kita adalah Yato, dewa kecil yang bisa dibilang paling unik. Dia dikenal sebagai dewa bencana di masa lalu, terkenal karena kekejamannya. Tapi sekarang Yato punya impian besar menjadi dewa yang dihormati dan punya kuil sendiri. Tapi jalannya menuju impian itu tidak mudah. Yato harus bekerja serabutan, mulai dari menemukan barang hilang hingga membasmi roh-roh jahat. Semua itu ia lakukan hanya dengan bayaran 5 yen. Meski sering terlihat konyol dan santai, Yato sebenarnya menyimpan masa lalu kelam yang terus membayanginya. Lalu ada Hiyori, seorang gadis SMA yang hidupnya berubah total setelah menyelamatkan Yato dari kecelakaan. Akibatnya, Hiyori menjadi setengah roh, di mana jiwanya bisa keluar dari tubuh kapan saja. Kondisi ini membawanya ke dalam dunia para dewa dan roh. Hiyori ini simbol dari persahabatan sejati. Dia setia menemani Yato, meskipun sering harus menghadapi bahaya. Karakternya kuat, berani, dan selalu berusaha menjaga hubungan antara Yato dan Yukine. Yatogami da. Yatogami? そんな神様聞いたことありません。ただの一度も。 Selanjutnya ada Yukine, roh remaja yang menjadi senjata suci Yato. Tapi jangan bayangkan Yukine ini seperti senjata yang sempurna. Dia adalah remaja yang penuh emosi dan rasa iri, yang sering membuat hubungan mereka tegang. Salah satu konflik besar di musim pertama adalah ketika Yukine mulai mengotori Yato dengan dosa-dosanya, hampir membuat Yato kehilangan nyawanya. Namun, melalui momen ini kita diajak melihat bagaimana pengampunan dan kepercayaan bisa menyatukan kembali hubungan mereka. 主の手足となって働く。お茶汲むくらいの気を利かす。 Anime Noragami dibagi menjadi dua musim utama, Noragami dan Noragami Aragoto. Musim pertama dimulai dengan pengenalan dunia Noragami dan pertemuan Yato dengan Hiyori dan Yukine. Awalnya, cerita terasa ringan dengan banyak momen lucu, seperti Yato yang selalu menghindari pekerjaan sulit dan Hiyori yang kesal karena tubuhnya sering ditinggalkan. Namun, konflik mulai terasa. Yukine menunjukkan sisi gelapnya. Rasa iri dan kebenciannya terhadap dunia hidup membuat dia bertindak sembrono, yang secara langsung memengaruhi Yato. Salah satu momen paling emosional di musim pertama adalah ketika Yato hampir mati karena dosa-dosa Yukine. 何言ってんだこいつ。一心同体ってどういう。まったく
春期のお子ちゃまには困りもんでちゅね。うっさいボケ。 Hiyori dengan segala usahanya berhasil menyelamatkan Yato dan Yukine, menyatukan mereka kembali sebagai tim yang kuat. Musim ini juga memperkenalkan banyak elemen dunia roh seperti Phantoms dan hubungan Yato dengan Nora, sosok misterius dari masa lalunya. しまったのかよ。文句あるなら私の体質なんとかしてください。尻尾。 Musim kedua, Noragami Aragoto, lebih serius dan penuh aksi. Fokus utamanya adalah konflik antara Yato dan Bisamon, dewi perang yang menyimpan dendam pada Yato. Bisamon adalah dewa yang terkenal karena kebaikannya terhadap Regalia, bahkan menganggap mereka seperti keluarga. Namun, Yato pernah membunuh seluruh Regalia Bisamon dari masa lalunya, yang membuat mereka merasa tegang. Di musim ini, kita melihat sisi manusiawi dari Bisamon, bagaimana dia sebenarnya juga rapuh di balik kekuatannya. Hubungan Yato dengan Nora juga semakin rumit, mengungkap masa lalunya sebagai dewa pembunuh. Cerita ini dipenuhi dengan momen-momen menegangkan, mulai dari pertarungan epik antara Yato dan Bisamon, hingga mengungkapkan rahasia besar tentang masa lalu Yato dan ayahnya, sosok misterius yang memiliki kendali atas Nora. 重厚固定決意及ぶせうまい。 Noragami bukan hanya soal aksi dan komedi. Ada banyak hal yang membuat anime ini istimewa. Salah satu kekuatan terbesar Noragami adalah hubungan antara karakternya. Dari persahabatan Yato dan Hiyori, konflik antara Yato dan Bisamon, hingga perjalanan emosional Yukine, semuanya terasa nyata dan menyentuh. Adegan pertarungan di Noragami sangat memukau. Animasi yang dinamis dan desain karakter yang unik membuat setiap adegan terasa hidup. Ditambah lagi senjata-senjata suci para dewa seperti Yukine yang berubah menjadi pedang benar-benar keren. Meski punya tema berat, Noragami tahu bagaimana menyisipkan humor di momen yang tepat. Tingkah Yato yang absurd dan ekspresi Hiyori yang sering kesal menjadi bumbu yang menyegarkan. Noragami mengajarkan kita banyak hal, seperti pentingnya memaafkan, menerima masa lalu, dan terus berjuang untuk masa depan. Ini adalah cerita tentang bagaimana setiap orang atau dewa berhak mendapat kesempatan kedua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu suka dengan pembahasan ini. Kalau ada anime lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.